Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tugas kelompok 11 yaitu rancangan fungsionalitas. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri Cut Dahliana, ini ada Farah Naswa, Noval Hanis, Nadia Madalina, sama Haikal Aulia. Selanjutnya ada latar belakang. Seperti yang kita ketahui, polusi air merupakan masalah lingkungan yang serius, seringkali disebabkan oleh limbah industri, pertanian, dan sampah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik. Untuk mengatasi keterbatasan pengawasan, aplikasi crowdsourcing memungkinkan masyarakat melaporkan insiden pencemaran air secara real time, sehingga respon lebih cepat dan kesadaran lingkungan meningkat. Selanjutnya ada metodologi. Ada metodologi affinity diagram, yaitu affinity diagram adalah metodologi untuk mengelompokkan ide atau data dari pengguna ke dalam kategori yang terorganisir. Tujuannya adalah untuk menemukan pola atau masalah utama yang membantu dalam pengambilan keputusan. Dan ada visioning. Visioning adalah proses menentukan visi atau tujuan jangka panjang sebuah proyek. Tujuannya adalah untuk menciptakan gambaran jelas tentang hasil yang ingin dicapai agar semua anggota tim memiliki arah yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Selanjutnya, ada 3 temuan. Yang pertama, VPC atau Value Proposition Canvas, yaitu alat untuk memahami kebutuhan pelanggan dan menciptakan nilai melalui produk atau layanan. Yang kedua, BMC atau Business Model Canvas, yaitu kerangka kerja untuk merancang, menggambarkan, dan menganalisis model bisnis secara keseluruhan. Yang ketiga, ada demo. Selanjutnya, di sini ada VPC yang digunakan untuk memahami kebutuhan pelanggan dengan memetakan customer jobs. Di sini customer jobs-nya ada inspektasi rutin dijadwalkan untuk sumber air dan lain-lain. Yang kedua ada pains, fokus pada netralisasi pencemaran agar tidak berdampak pada masyarakat. Yang ketiga ada gains, kesadaran publik meningkat melalui sosialisasi dan spanduk. Selanjutnya di sini ada gain creature, memberikan akses langsung ke data kualitas air, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan lain-lain. Selanjutnya pain relievers, edukasi masyarakat melalui panduan dan sosialisasi, dan lain-lain. Yang terakhir, produk and service, peta kualitas air real time menampilkan status pencemaran air di berbagai wilayah, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Mahdalena. Jadi di sini ada BMC atau Business Model Canvas. Jadi BMC ini adalah alat yang menggambarkan cara sebuah bisnis menciptakan, mengantarkan, dan mendapatkan nilai dari pelanggan. Jadi di sini ada 9 elemen penting, yaitu customer segments, customer relationship, channels, value proposition, key activities, key resource, key partner, cost structure, sama revenue streams. Selanjutnya, kami akan mendemokan aplikasi yang prototipe aplikasi yang telah kami buat. Bisa nih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan demo dari Aqua Report. Yang pertama kita bisa login. Jika lupa password, bisa memilih menu lupa password. Hanya memasukkan email dan password barunya, kemudian login. Login lagi. Pada halaman beranda ini akan diberikan beberapa informasi seperti informasi tentang indikator air, ramalan cuaca, dan berita terkini. Kemudian kita bisa scroll ke bawah, scroll untuk baca selengkapnya berita. Pada halaman ini akan diberikan berita yang lengkap, kemudian kembali. Selanjutnya fitur peta air. Kita bisa melihat peta dan mencari lokasi tertentu yang kita inginkan. Selanjutnya akan diberikan penjelasan tentang indikator airnya, apakah aman atau tidak pada daerah tersebut. Kemudian fitur laporan. Pada fitur ini masyarakat dapat melapor dan akan disimpan dalam fitur ini.
Kemudian fitur forum. Fitur forum ini untuk pengguna supaya bisa berkomunikasi dengan pengguna lainnya untuk berdiskusi tentang masalah indikator airnya. Kemudian halaman edukasi. Pada halaman edukasi ini akan diberikan beberapa penjelasan tentang tata cara mencegah polusi air. Kemudian fitur notifikasi. Pada fitur ini akan diberikan beberapa informasi tentang indikator air dan daerahnya. Kemudian kembali. Kemudian fitur profil urung. Pada fitur ini kita bisa melakukan beberapa opsi, yaitu yang pertama opsi pengaturan, yang mana pada opsi ini kita bisa mengubah pengaturannya, yaitu seperti indikator air, berita terkini, daily tips, dan forum. Kembali. Kemudian fitur FAQ, yang mana akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang tersedia. Kembali. Selanjutnya fitur kebijakan privasi. Fitur ini menjelaskan tentang kebijakan privasi yang berlaku pada aplikasi ini. Selanjutnya kembali, yang terakhir fitur syarat dan ketentuan, yang mana pada fitur ini akan ada penjelasan tentang syarat dan ketentuan sebelum menggunakan aplikasi ini. Cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Noval Hanif. Baik, kemudian ada halaman pemerintah. Nah, di sini adalah halaman untuk pemerintah. Untuk ini bisa diisi. Kemudian jika lupa password bisa klik lupa password dan isi. Dan login. Atau jika belum ada akun bisa sign up juga. Bisa diisi, dicentang, kemudian sign up. Dan kita login. Di sini ada seperti halaman masyarakat. Jika ingin melihat berita selanjutnya bisa klik sini, keluar. Di sini juga ada peta air. Ini juga sama seperti halaman untuk masyarakat. Ada statusnya di daerah ini. Dan ada laporan di sini. Dinas atau pemerintah bisa melihat laporan yang telah dikirimkan oleh user, oleh masyarakat yang bernama Urung. Kemudian ada fitur forum. Pemerintah bisa melihat isi forum. Kemudian ada fitur edukasi. Ada edukasinya, ada daily tips. Kemudian pemerintah juga bisa menambahkan edukasi. Selanjutnya ada fitur notifikasi. Di sini ada notifikasi terkini. Dan juga ada notifikasi terkait dengan laporan dari masyarakat. Selanjutnya ada fitur profile, bisa buka profile, ada pengaturan, kemudian ada FAQ, dan ada kebijakan privasi, dan terakhir ada syarat dan ketentuan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Baik, jadi kesimpulan yang kami dapat dari tugas 11 ini adalah yang pertama ada aplikasi crowdsourcing yang bernama Aqua Report. Ini memanfaatkan laporan masyarakat secara real time untuk mendeteksi dan menangani pencemaran air di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, kolaborasi dua pihak melibatkan masyarakat lokal sebagai pelapor dan dinas lingkungan untuk memantau serta mengambil tindakan. Yang ketiga, manfaat data real time. Laporan pengguna diproses langsung oleh dinas lingkungan agar otoritas dapat merespon dengan cepat dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Yang keempat, fokus edukasi dan tindakan. Selain melaporkan, aplikasi Aqua Report juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga air bersih. Sekian dari presentasi kami. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.